Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, di video kali ini kita ada kasus lagi ya untuk mesin cuci merek apa ini? Merek Paspion, dan di bagian pengering itu tidak bisa berputar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba tes dulu. Nah, ini kita pastikan untuk di bagian pencuci berputar atau enggak. Nah, oke, di sini untuk di bagian pencuci sudah berputar, berarti ada setrum masuk ya. Jadi pastikan dulu listriknya itu masuk atau enggak kalau ingin memperbaiki ya. Dan juga kita cek untuk di bagian pengering tidak bisa berputar ya, hanya dengung saja. Nah, seperti yang saya katakan seperti di video-video sebelumnya, kalau misalkan mesin cuci itu dengung, itu ada kemungkinan bisa mesin cuci itu macet ya. Untuk asnya itu bisa macet. Yang kedua, itu bisa juga terjadi apabila kapasitornya itu sudah rusak atau nilai mikronya pada kapasitor itu sudah menurun. Dan yang terakhir yaitu ada salah satu sepul pada bagian dinamo pengering itu ada yang putus ya teman-teman ya. Nah, ini ketika untuk di bagian pencuci kita nyalakan ternyata hidup, dan untuk di bagian pengering ternyata tidak bisa hidup ya. Nah, itu tadi ya, kalau misalkan dengung, teman-teman bisa simak ya. Kalau misalkan pengering itu dengung ketika dihidupkan, ada kemungkinan yang terjadi bisa dari kapasitor ataupun kondisi dinamonya itu macet ataupun seret. Dan juga yang terakhir, yang paling parah itu bisa dinamonya salah satu sepulnya ada yang putus ya teman-teman ya. Nah, jadi saran saya untuk memastikan teman-teman bisa cek dulu ya, pastikan putarannya itu enggak seret tadi, untuk putarannya itu enggak seret. Dan yang kedua, sekarang kita cek di bagian kapasitor ataupun di bagian dinamonya. Oke, di sini untuk bagian kabel-kabelnya itu udah kita pisahkan ya, mulai dari kabel dinamo dan juga kabel dari kapasitor ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan pengeringnya itu ketika dinyalakan tidak ada suara dengung ya. Kemarin saya juga balas komentar, coba dilangsung. Nah, untuk cara ngelangsungnya itu dengan cara seperti ini ya. Jadi kita nyalakan tanpa melalui kabel manapun, tanpa melalui kabel timer ya. Jadi ini kita lepas semua kapasitornya. Jadi untuk pemasangan kapasitornya itu samakan ya dengan yang awal. Jadi posisi kapasitornya itu yang warna apa aja itu ditetapkan. Tinggal kita langsung masukin kapasitornya ya. Nah, sekarang kita ukur untuk kapasitor pengeringnya itu nilainya berapa. Dan di sini nilainya sekitar 4,9 ya, hampir 5 ya. Dan untuk kapasitas kapasitornya sendiri itu nilainya di 5 mikro ya. Nah, ini tinggal kita sambung teman-teman. Jadi kabel yang kapasitor itu dikembalikan lagi. Dan untuk setrum yang masuk ke stop kontak itu kita biarkan, nggak perlu ditambahkan kapasitor. Jadi kapasitornya kita pasang ke semula ya. Bedanya ini tanpa melalui timer. Dan selanjutnya kita langsung aja nih. Ini kita langsung nih. Sebenarnya kalau mempunyai alat AVO itu lebih gampang ya. Namun kalau misalkan nggak ada alat AVO bisa langsung seperti ini. Nah, kalau misalkan dilangsung seperti ini, dinamo masih bisa dengung, bisa diparalel ya, kapasitornya bisa diparalel. Jadi digabungin dari kapasitor pencuci dan pengering itu digabungin jadi satu, lalu dicoba diparalel seperti ini ya. Dan ini setelah kita langsung tetap aja nggak berputar. Ada kemungkinan salah satu sepul pada bagian dinamonya ini itu ada yang putus ya teman-teman ya. Nah, ini untuk putarannya itu juga nggak seret.
putaran pada dinamo nggak seret, dan kita coba langsung juga belum berhasil, dan nilai pada kapasitor itu masih aman di 5 mikro ya, sesuai dengan nameplate yang ada pada dinamonya. Karena di sini di langsung itu masih nggak bisa berputar, nih ada kemungkinan dinamonya ya. Namun kita pastikan dulu dinamonya itu apakah putus atau enggak. Oke, di sini saya menggunakan AVO ya. Jadi kalau untuk mengetahui spool putus enggaknya itu bisa menggunakan AVO. Nah ini tinggal dicek antara satu dengan yang lain, itu dicek. Harusnya itu keluar nilai ya. Keluar nilai, dan di sini dari warna biru ke warna abu-abu tidak ada nilai. Dan dari abu-abu ke coklat ada nilai ya, hanya satu jalur ya yang putus jalur. Ini meskipun kita paralel, kalau seperti ini itu nggak bakalan bisa ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya itu caranya seperti itu. Kalau misalkan di paralel kapasitornya itu nggak berputar, berarti ada kemungkinan kerusakan di bagian dinamonya, dan teman-teman bisa belikan ya untuk di bagian dinamonya. Dan untuk pembelian dinamonya nanti saya sertakan ya, untuk berbagai merek saya taruh di keranjang. Teman-teman bisa cek di sana, itu sudah saya taruh di berbagai merek ya, mulai dari Panasonic, Sharp, Polytron ataupun Maspion seperti ini ya. Nanti saya taruh supaya teman-teman gak salah beli. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.